Pengadu menanyakan apa yang dimaksud dengan CD, padahal barang tersebut tidak termasuk barang yang dititipkan oleh pengadu. Teradu menjawab dengan nada bercanda, "Oh maaf, keselip." Dalam perbincangan tersebut, teradu merayu dan membujuk pengadu untuk melakukan hubungan badan. Akar masalah diberhentikannya Ketua KPU karena beliau melakukan pencoblosan pada bawahannya sebelum hari pencoblosan. Sepanjang dalil terkait penggunaan mobil dinas, teradu terbukti menyalahgunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Banyak juga pejabat yang menggunakan fasilitas negara demi memenuhi kebutuhan dari dorang punya kekasih gelap. Baik, sonde baik, tanah timur lebih baik. Bahwa pengadu merupakan anggota panitia pemilihan luar negeri dalam kurung PPLN pada wilayah kerja perwakilan di Den Haag, Belanda, sebagaimana keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 54 Tahun 2023 tentang penetapan dan pengangkatan anggota panitia pemilihan luar negeri untuk pemilihan umum tahun 2024 tertanggal 31 Januari 2023. Setelah dilantik menjadi PPLN, pengadu mengikuti bimbingan teknis BIMTEK tahapan pemilu tahun 2024 di luar negeri bagi PPLN dan Sekretariat PPLN pada seluruh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang diselenggarakan di Bali Nusa Dua Convention Center, bahwa dalam rangkaian acara BIMTEK tersebut terdapat agenda jalan sehat yang dilaksanakan pada Senin 31 Juli 2023 dari pukul 8.00 sampai dengan 11.00 WITA yang diikuti juga oleh pengadu dan teradu. Pengadu menyampaikan pada saat jalan sehat tersebut, teradu menyapa pengadu terlebih dahulu dan sempat berbincang kurang lebih 30 menit. Perbincangan diakhiri dengan pengadu diminta japri melalui aplikasi WhatsApp kepada teradu. Atas permintaan tersebut, pengadu kemudian menanyakan nomor kontak teradu. Teradu menyampaikan bahwa nomor kontak teradu ada dalam WhatsApp grup Forkom PPLN Pemilu 2024, foto profil yang ada gambar tas ransel. Selanjutnya, pada pukul 23.42 waktu setempat, pengadu mengirimkan pesan melalui WhatsApp kepada teradu yang pada pokoknya memperkenalkan diri. Selanjutnya, teradu pada tanggal 1 Agustus 2023 pukul 00.22 waktu setempat merespon pesan pengadu dan menanyakan kesan terhadap pelaksanaan BIMTEK di Bali serta menanyakan kapan pengadu pulang ke Belanda. Vide bukti P17 atau Vide bukti P13A. Setelah acara BIMTEK di Bali, yakni pada tanggal 2 Agustus 2023, pengadu diundang oleh teradu untuk datang ke kantor KPU di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Atas undangan tersebut, pengadu menanyakan kepada anggota PPLN lain apakah mendapatkan undangan yang sama dari teradu, bahwa anggota PPLN lain tidak diundang dan sudah pulang ke negara tempat bertugas. Kemudian pada pukul 17.26 sampai dengan 17.32 WIB, pengadu berkonsultasi melalui pesan WhatsApp kepada pihak terkait Ketua PPLN Den Haag, Nur Hasim Subandi, terkait undangan teradu kepada pengadu. Pihak terkait menduga undangan teradu berkenaan dengan keuangan dan acara penyerahan laporan keuangan ke BPK karena pengadu selaku Ketua Divisi Keuangan. Bahwa pihak terkait Nur Hasim Subandi menyarankan kepada pengadu untuk datang, vide bukti P5. Bahwa pertemuan teradu dan pengadu tidak terjadi di kantor KPU, namun teradu mengajak pengadu bertemu di Cafe Habitat Jakarta, Oakwood Suite, Jalan Setiabudi, Utara Raya nomor 5 Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut, pengadu dan teradu membicarakan seputar tugas PPLN dan penyelenggaraan pemilu. Selanjutnya, pengadu berangkat ke Belanda pada tanggal 5 Agustus 2023. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, komunikasi antara pengadu dan teradu masih terjalin dengan intens meskipun pengadu sudah berada di Belanda. Menurut pengadu, teradu aktif menghubungi pengadu dengan merespon setiap story WhatsApp, mengirimkan pesan WhatsApp, dan melakukan panggilan WhatsApp yang dalam sehari dapat terjadi sekali atau 2 kali dengan durasi 1 hingga 2 jam. Atas keterangan pengadu tersebut, teradu tidak membantah adanya komunikasi intens dengan pengadu. Selanjutnya, berkenaan dengan dalil teradu merencanakan waktu berduaan dengan pengadu pada saat kunjungan di Belanda, terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa sebelum pelaksanaan BIMTEK di Den Haag tanggal 2 sampai dengan 7 Oktober 2023, teradu pada tanggal 9 Agustus 2023 dan 12 Agustus 2023 mengirimkan pesan WhatsApp yang pada pokoknya mengajak pengadu jalan berdua di sela-sela acara BIMTEK. Vide bukti P7. Terjadi juga komunikasi intens
intens antara teradu dan pengadu melalui WhatsApp pada tanggal 12 Agustus 2023, vide bukti P13. Dalam komunikasi tersebut, pengadu meminta tolong kepada teradu agar pada saat kunjungan ke Belanda membawakan barang pengadu yang ketinggalan di Jakarta. Kemudian teradu menyanggupi permintaan pengadu dan mengirimkan daftar barang titipan pengadu berupa 1 rompi PPLN, 1 potong baju, 1 potong CD, dan 2 peks cuimi. Terhadap pesan tersebut, pengadu menanyakan apa yang dimaksud dengan CD, padahal barang tersebut tidak termasuk barang yang dititipkan oleh pengadu. Teradu menjawab dengan nada bercanda, "Oh maaf, keselip." Bukti W13. Terhadap fakta tersebut, DKPP menilai tindakan teradu tidak dibenarkan menurut etika penyelenggara pemilu. Teradu terbukti menyisipkan kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugasnya. Dalam sidang pemeriksaan, pengadu menerangkan bahwa pada tanggal yang sama, 3 Oktober 2023, teradu menelpon pengadu pada malam hari untuk datang ke kamar teradu di Hotel Van der Valk, Amsterdam. Dalam pertemuan tersebut, setelah berbincang-bincang di ruang tamu kamar teradu, pengadu menerangkan bahwa teradu memaksa untuk melakukan hubungan badan. Pengadu menolak permintaan teradu. Namun teradu terus memaksa disertai dengan janji akan menikahi pengadu. Setelah kejadian tersebut, pengadu dan teradu beberapa kali jalan bersama di Amsterdam sampai dengan kepulangan teradu ke Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2023. Berkenaan dengan dalil aduan pengadu bahwa teradu memaksa melakukan hubungan badan, terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa pada tanggal 2 sampai dengan 7 Oktober 2023 dilaksanakan kegiatan BIMTEK PPLN di Den Haag. Pada kegiatan tersebut teradu hadir pada tanggal 3 Oktober 2023 dan menginap di Hotel Van der Valk, Amsterdam, Belanda. Bahwa dalam sidang pemeriksaan, pengadu mengaku pada malam hari tanggal 3 Oktober 2023, pengadu dihubungi teradu untuk datang ke kamar hotelnya. Pengadu kemudian datang ke kamar hotel teradu dan berbincang-bincang di ruang tamu kamar teradu. Dalam perbincangan tersebut, teradu merayu dan membujuk pengadu untuk melakukan hubungan badan. Pada awalnya, pengadu terus menolak, namun teradu terus memaksa. Saya ulangi, namun teradu tetap memaksa pengadu untuk melakukan hubungan badan. Pada akhirnya hubungan badan itu terjadi. Dalam sidang pemeriksaan, pengadu menyatakan setelah kejadian tersebut seminggu kemudian pengadu mengalami gangguan kesehatan fisik. Pada tanggal 18 Oktober 2023, pengadu melakukan pemeriksaan ke dokter umum atas gejala yang dialami sebelumnya. Permisi, mohon maaf yang mulia. Apakah harus sedetail itu dibacakan? Terima kasih. Saya lanjutkan. Hasil konsultasi dengan dokter menganjurkan agar dilakukan pemeriksaan lanjutan bersama antara pengadu dan teradu. Pada tanggal 31 Oktober 2023, pengadu menghubungi teradu melalui pesan WhatsApp agar teradu juga melakukan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dianjurkan oleh dokter. Kemudian teradu menjawab, "Iya, siap sayang." Selanjutnya, teradu mengirimkan hasil pemeriksaan kesehatan teradu yang dilakukan di Indonesia disertai dengan caption, "Semoga kita sehat selalu." Vide bukti P15C. Dalam sidang pemeriksaan, teradu mengakui bahwa kata kita yang dimaksud dalam chat WhatsApp tersebut adalah teradu dan pengadu. Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, DKPP menilai telah terjadi hubungan badan antara teradu dengan pengadu pada tanggal 3 Oktober 2023 sesuai dengan bukti P15A, P15B, P15C, P16, P20, dan P21. Selain itu, teradu juga mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada pengadu berupa foto berdua di depan lobi Hotel Van der Valk, Amsterdam. Dalam foto tersebut disertai dengan caption "My Love", ditambah emoji love dan emoji bunga mawar merah. Video bukti P19. Bahwa setelah teradu tiba di Jakarta, terdapat komunikasi melalui pesan WhatsApp antara pengadu dan teradu pada tanggal 9 Oktober 2023. Teradu mengirimkan pesan WhatsApp. Pandangan pertama turun ke hati. Emoji peluk. Video bukti P17. Terdapat komunikasi melalui pesan WhatsApp pada tanggal 11 Oktober 2023. Dalam komunikasi tersebut, pengadu meminta teradu mengurus pembelian apartemen di Puri Imperium Kuningan. Atas permintaan tersebut, teradu kemudian membantu mengurus pembelian apartemen dimaksud. Video bukti T1 15A sampai dengan 15K. Selanjutnya, tanggal 28 November 2023, teradu membelikan monitor Asus ZenScreen MB16AH Portable USB Monitor 15.6 Full HD IPS USB-C seharga Rp5.419.000 untuk pengadu. Pembelian tersebut melalui Tokopedia yang dikirim
yang dikirim ke Oakwood Suite Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan atas nama Naufan KPU. Video bukti P11. Terungkap fakta bahwa pembelian layar monitor tersebut menggunakan uang pribadi teradu sesuai dengan keterangan pihak terkait Ahmad Wildan Sukoya. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan teradu telah menyiapkan 1 unit apartemen dengan nomor 705 di Oakwood Suite Kuningan atas nama Wildan Sukoya untuk digunakan pengadu sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan 7 Januari 2024 sesuai bukti pihak terkait Ahmad Wildan Sukoya, video bukti PT2. Bahwa tiket pesawat Belanda Jakarta dan penyewaan unit 705 Oakwood Suite Kuningan dibiayai menggunakan uang teradu. Terungkap pula fakta bahwa teradu menempati unit 706 di Oakwood Suite Kuningan atau di apartemen yang sama dengan pengadu. Terungkap fakta pada saat pengadu tinggal di unit 705, pengadu selalu menagih kepastian janji teradu untuk menikahi pengadu pasca kejadian pada tanggal 3 Oktober 2023. Akan tetapi, pengadu menerangkan bahwa teradu tidak dapat memberikan jawaban yang pasti, sehingga pengadu meminta teradu untuk membuat surat pernyataan tertulis di atas materai. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2024, teradu memenuhi permintaan pengadu untuk membuat surat pernyataan yang ditulis tangan dan ditandatangani di atas materai oleh teradu yang pada pokoknya berisi: 1. Teradu akan mengurus balik nama apartemen atas nama pengadu. 2. Membiayai keperluan pengadu di Jakarta dan Belanda sebanyak 30 juta rupiah per bulan. 3. Memberikan perlindungan dan menjaga nama baik pengadu seumur hidup. 4. Tidak menikah atau kawin dengan perempuan siapapun terhitung sejak surat pernyataan dibuat. Dan 5. Menelepon atau berkabar kepada pengadu minimal 1 kali dalam sehari selama seumur hidup. Bahwa terhadap 5 poin sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan tertanggal 2 Januari 2024, pengadu merasa belum yakin. Sebagai bentuk proteksi, pengadu menginginkan adanya konsekuensi jika kelima poin tersebut tidak ditepati oleh teradu. Maka ditambahkanlah klausul, demikian surat pernyataan dibuat dengan sebenarnya. Bila tidak dapat dipenuhi, saya bersedia dikenai sanksi moral berupa memperbaiki tindakan yang belum terpenuhi dan membayar denda yang disepakati sebesar 4 miliar rupiah yang dibayarkan dengan cara mengangsur dalam jangka waktu 4 tahun. Yang dibuat dan ditandatangani oleh teradu pada tanggal 5 Januari 2024, video bukti P9. Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, DKPP menilai sepanjang dalil terkait penggunaan mobil dinas, teradu terbukti menyalahgunakan jabatan, wewenang, dan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Sedangkan terkait dengan uang yang digunakan teradu untuk memfasilitasi pengadu bukan bersumber dari keuangan negara. Namun demikian, fasilitasi yang diberikan teradu kepada pengadu membuktikan dan meyakinkan DKPP adanya hubungan pribadi yang bersifat khusus antara teradu dengan pengadu, mengingat fasilitasi serupa tidak diberikan teradu kepada penyelenggara pemilu yang lain. Menurut beta, kalau mau bicara soal fasilitas negara, maka beta rasa banyak pejabat yang menggunakan fasilitas negara demi kepentingan pribadi. Banyak juga pejabat yang menggunakan fasilitas negara demi memenuhi kebutuhan dari dorang punya kekasih gelap. Tapi sayangnya permainan dari ketua KPU kurang bersih, sehingga mau tidak mau beliau harus menerima kenyataan untuk diberhentikan. Terlepas dari itu, video barusan menjelaskan bahwa akar masalah diberhentikannya ketua KPU karena beliau melakukan pencoblosan pada bawahannya sebelum hari pencoblosan. Meskipun pencoblosan tersebut hanyalah simulasi tanpa kekerasan, tapi beliau harus diberhentikan karena melanggar kode etik dari si korban tentang terpaksa tapi mau. Dan akhirnya teradu dan pengadu saling beradu, di mana hal itu dimenangkan oleh pengadu karena beliau adalah wanita. Secara hukum alam mengatakan wanita tak pernah salah. Jadi saudara tinggal simpulkan, apakah wanita tersebut adalah korban atau mengorbankan diri demi apartemen hingga 4 miliar yang tak kunjung dibayar.